wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nurlela SPD dengan NIM 2598026828, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Ayai Sungai Selan dengan materi pengukuran. Demikianlah perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat? Semangat. Nah, oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Rezi. Silakan pimpin untuk berdoa. Siap. Duduk rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, aku akan mengecek kehadiran kalian di sini. Bagi yang namanya disebut, silakan jawab hadir ya. Ilsa, Nuraisa, Damia, Rani, Suci. Apa kabarnya hari ini? Apakah Anda bersemangat untuk belajar hari ini?
Sesi tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah siswa diharapkan bisa memahami tentang pengukuran. Pengukurannya di sini adalah tentang besaran ya. Besarannya ada besaran pokok dan besaran turunan. Tujuan yang kedua, di sini siswa dapat melakukan pengukuran dengan benar berdasarkan alat-alat ukur yang telah ditentukan. Paham? Paham. Oke. Pelajaran hari ini tujuannya adalah siswa diharapkan bisa memahami tentang pengukuran. Kita pakai tepuk 1, 2, 3 saja. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke ya, PPT-nya Ibu bagikan di lewat grup WhatsApp kelas ya. Nanti silakan siswa dibuka, melihat PPT yang Ibu kirim. Dan namanya disebutkan, silakan dijawab dan ajukan tangannya. Oke? Di sini kita materinya adalah pengukuran ya. Yang namanya pengukuran itu kita membandingkan ya antara satuan yang satu dengan satuan yang lainnya. Artinya kita membandingkan kegiatan, itu namanya pengukuran. Nah, di dalam pengukuran ini ada yang namanya pengukuran panjang, ada yang namanya pengukuran waktu, ada yang namanya pengukuran masa. Nah, itu di sini Ibu mulai pertanyaan dari pengukuran panjang. Bagaimana cara mengukur panjang menggunakan jangka sorot? Yuk silakan, Rani. Ya, itu cara pengukuran dengan jangka sorot. Yang berikutnya, bagaimana cara mengukur pengukuran panjang dengan misal? Coba Abel. Pengukuran panjang dengan menggunakan misal. Untuk cara pengukuran panjang. Berikutnya, Ibu akan meminta siswa untuk memberikan contoh. Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan ditonton lewat handphonenya masing-masing. Videonya itu tentang materi dari Lia. Materi pengukuran. Ibu share dulu di grup kelas. Nanti silakan dibuka. Sudah bisa semua? Diakses? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya mendapatkan kesimpulan pada pengukuran yang telah saya tonton tadi. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan dan memiliki contoh. Contoh sebuah pulpen. Pulpen ini memiliki panjang 15 cm. Apakah kalian sudah tahu mana besaran dan mana satuannya? Baik, selanjutnya Ibu panggil Dawia untuk menyampaikan pendapatnya atau rangkuman tentang video yang telah ditonton. Silakan Dawia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari video yang saya tonton tadi tentang besaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih Baik. Ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan mistar? Ibu, Ya, silakan Egi. penggaris atau mistar. Berikut teknik-teknik mengukur dengan menggunakan penggaris atau mistar. A. Tempatkan skala 0 pada penggaris atau mistar sejajar dengan salah satu ujung benda. B. Perhatikan ujung benda lainnya. Lalu bacalah skala kelima pada penggaris atau mistar yang sejajar dengan ujung benda. C. Membaca skala pada penggaris atau mistar dapat dilakukan dengan posisi mata ketika melihat harus tegak berbeda dengan tanda garis skala. Oke, baik, kita kasih aplaus untuk Egi. Kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh. Kira-kira apa, Winda? Contoh pengukuran yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengukur panjang tinggi lemari, terus mengukur panjang, ya, mengukur luas lahan atau tanah ya. Terus apa lagi? Mengukur panjang meja. Itu salah satu contoh pengukuran panjang yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Nah, dari setiap alat ukur di sini dia memiliki tingkat ketelitian masing-masing. Kalau jangka sorong tadi berapa? Angka ketelitian. Ibu harapkan kamu bisa mengumpulkan informasi ya, informasinya tentang pengukuran panjang, pengukuran massa dan pengukuran waktu. Misalnya kalau pengukuran panjang tadi kita menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong, terus ada mikrometer, terus ada penggaris. Nah, kalau yang alat ukur massa kita menggunakan yang namanya neraca ya. Ini contohnya alat ukur massa neraca atau sering kita sebut dengan timbangan. Terus yang berikutnya alat ukur suhu yang sering kita sebut dengan termometer. Ya, ini alatnya. Ini bisa membaca suhu tubuh kita. Terus berikutnya kita supir lagi jangka sorong ya. Angkat jangka sorongnya sudah kelompok. Ini sudah punya alat ukur panjang. Ada jangka sorong. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan pengerjaan ini ya. Kita akan
malu.